sebab kenapa kalau kita kurang mencintai budaya, ya mungkin negara kita kalau hancur budaya, ya hancur bangsa. Kan seperti itu. Untuk mempertahankan bangsa itu salah satunya dengan budaya. Ya. Assalamualaikum, Bapak mohon izin, kita dari 46 mau ada tugas wawancara mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan terkait tradisi, kearifan lokal, dan budaya. Sebelumnya apakah Bapak berkenan untuk kita wawancarai? Bahwa sebelumnya kenalkan diri dulu, ini saya Zira, ini teman saya Rita. Kapan mau nyanggar kamu? Pertanyaannya, kita mau nanya dulu kalau profil dari Bapak gimana gitu, dan latar belakang Bapak terkait tradisi, budaya, atau kearifan lokal yang Bapak tekuni atau yang lagi Bapak lestariin. Di sini Anggar Wangsit ya, mulai dari tahun 1990. Itu pertama dari Calung dulu. Dari Calung, terus dari Calung lagi ke Jaipongan sampai saat ini. Yang saya tekuni ya di bidangnya Jaipongan sama Calung. Jaipongan dan Calung. Kalau dari Bapak sendiri, awal mulai dari tradisi itu gimana Pak? Awal mulai dari tradisi ya kita bikin nama grup Calung, namanya Wangsit gitu ya. Sejarah bikin Calung itu kita suka ikut pasang diri di DGM di Kota Bandung, tingkat kota ya. Alhamdulillah kita kali juara grup, juara POKA, juara Pagunungan Bodor lah gitu. Terus menanjak ke tingkat provinsi itu tahun 2004 di Garut itu juara juga, itu juara POKA juga, juara grup juga. Itu 2012 tingkat kementerian juara juga di kabupaten satu ya. Itu ya alhamdulillah kalau urusan juara Calung kami ya alhamdulillah udah banyak kejuaraan itu tahu. Tapi kalau Jaipongan itu sering diberi kehormatan, misalkan ada event dari dinas terkait, dinas pariwisata, ada event ke luar negeri, ke provinsi ke NTB, Makassar, ke Bali, itu event dari Disputar itu. Kenapa Disputar muncul sanggar ini ya? Karena mungkin juga kalau itu kan yang layak ditonton mungkin, yang layak dijual mungkin gitu juga, karena kan kita mengatasnamakan Kota Bandung ke luar kota atau ke luar negeri itu harus dikemas dengan baik ya. Kalian walaupun gimana pun juga kalau membawa nama Kota Bandung itu harus memberikan yang terbaik di luar. Jadi gini ya kalau dari saya, ketika sekolah menugaskan kalian ke sanggar seni, kita antarkan lah ya. Jadi intinya mungkin sekolah supaya ada tumbuh rasa memiliki seninya itu sendiri ya. Jadi bagian itu seharusnya jangan cuma jangan cuma ada tugas. Dari situ dia harus ada rasa memiliki, mencintai seninya sendiri. Misalkan Jaipongan, sekolah kan Jaipongan, yang nyanggar tuh bisa diajarkan namanya juga gitu, di sadayana kita bisa begini. Tapi kan diajar mencalonkan bisa. Jadi kalian tolong tumbuhkan rasa mencintai seni tradisi kearifan lokal yang ada di Kota Bandung, yang ada di Jawa Barat ya. Sebab kenapa kalau kita kurang mencintai budaya, ya mungkin negara kita kalau hancur budaya, ya hancur bangsa. Kan seperti itu. Untuk mempertahankan bangsa itu salah satunya dengan budaya. Ya itu kan paham kan? Nah makanya ke guru-gurunya kalau bisa sok teman kalian. Di sini juga ada yang dari SMA 2 nih. Hari ini kan jam 2 nanggar nih. Jam 2 ini nanggar mereka dari SMA 26, ada yang SMP Bandung Sari jauh-jauh, ada yang di sini, ada yang di SMK 9 di sini belajar dari ya. Kamu yang dekat SMA kan apa? Gitu. Jadi silaturahminya ke sini, kamu mudah-mudahan bisa ketuk hatinya, bisa mencintai rasa cintanya ke seni tradisi yang musiknya dari penganut. Memang mencintai ada sebenarnya kayak kurasa Tapi selain itu kan kita banyak pertanyaan juga nih ya Bapak. Kalau dari Bapak sendiri, apa sih makna tradisi kearifan lokal sama budaya gitu? Mungkin dari perbedaan atau makna mungkin menurut Bapak sendiri gitu. Kalau ya Bapak tokoh seni juga gitu. Makna apa? Makna tradisi. Makna seni tradisi kearifan lokalnya saya itu sangat bermakna sekali. Karena apa? Saya dari kecil ya mencintai seni. Pertamanya ya sekolah aja. Itu ujuk punya buka sekolah ya. Untuk seni kenapa seperti itu, karena merasa oh iya mah seni orang patut dijaga orang kan seperti itu ya. Bangun teko orang usaha itu dijaga, nah dilestarikan dana ya. Apalagi sekarang udah ada payung hukumnya kan, ada perdana, ada perwalnya kan terkait masalah pelestarian seni dan tradisi. Kalian apa kan perda perwalnya ya itu apa ada itu ya.
Tradisi kearifan lokal dan budaya yang masih dianut atau dilakukan oleh masyarakat apa aja Pak? Tradisi kearifan lokal yang ada di seputaran inilah, anggap Cibiru ya, Kota Bandung. Itu yang paling dominan itu jaipongan ya, dan memang jaipongan ada warisan leluhur dari almarhum Kang Gugum. Yang kedua ada seni reak, kan? Ada juga benjang, sekarang bertambahan seperti gitu ya. Apalagi sekarang reak ada grup kalau udah ada reakan di mana-mana macet ya. Itu resepnya orang-orang Cibiru sampai antusias kalau ada reak itu tahu jadwal ya. Apalagi nama reaknya ada apa? Ada cuka muda itu tahu jadwalnya di mana-mana disusun. Kan seperti gitu. Tahu kan embe. Gemilang Putra. Kan budaya di Berung kan gitu. Nah, itu kan salah satu seni yang ada di Kota Bandung, khususnya di Cibiru yang sangat dicintai. Karena reak itu memang sejarah reak itu kalau nggak salah ya, Cibiru itu orang-orang sangat antusias beda dengan yang lain. Coba kalian kalau ada reak misalkan di daerah Aster atau yang beda dengan adanya di Cibiru. Berarti Kan? ya masyarakat sini Luar biasa kalau kata zamannya Wali Kota Ridwan Kamil, Cibiru itu basicnya seni dan gitunya seni di Cibiru itu sekarang udah nyampe 100 lebih lingkungannya satu kecamatan ya, lingkungan dari berbagai macam seni. Kalau dari Bapak sendiri kan Bapak udah menekuni tradisi karifan lokal budaya dalam bertahun-tahun ya Pak. Kalau Bapak kan selama perjalanan itu kan nggak panjang ya Pak. Kalau menurut Bapak gitu, tantangannya untuk mempertahankan tradisi karifan lokal budaya itu gimana sih Pak? Gitu. Tantangan sangat luar biasa, tantangan beratnya memang berat. Tapi kembali lagi ke kitanya sendiri. Kalau kitanya nggak sabar menyikapi apapun itu, segala permasalahan di lingkungan seni itu pasti selalu ada. Misalkan gini, contoh kecil yang nyangga di sini, misalkan ada yang cocok, ada yang nggak cocok, kan keluar masuknya sanggar anak-anak itu suatu tantangan. Kan datangan kenapa kan gitu kita juga introspeksi sih sebetulnya introspeksinya gitu. Kalau misalkan tantangan itu ketika harga dibanting sama orang lain, kok orang lain bisa murah, misalkan bisa harga seperti itu, contohnya itu kan tantangan. Kan kita mengedepankan kualitas, sedangkan kualitas itu tidak lepas dari nominal, dari biaya. Iya, jadi lebih memprioritaskan kuantitas gitu kualitas. Iya. Dua-duanya memang harus berhubungan kuantitas, kualitas itu harus wajib karena kita sekarang dari dulu hidup makan minum sekolah anak, biayain anak istri kan dari sini. Kalau misalnya tantangan kan biasanya ada apa yang masyarakat yang emang bertolak belakang gitu Pak. Alhamdulillah kalau di lingkungan ini tetangga gitu nggak ada yang istilah kita nih latihan sampai malam jam 9, 10, ada tetangga yang itu enggak. Alhamdulillah ngedukung ya Pak masyarakat sini. Cara atau strategi mempertahankan tradisi kearifan lokal dan budaya untuk mereka apa aja? Caranya mempertahankan kearifan lokal itu ini yang saya lakukan itu kan setelah tiap minggu rutin harus ada latihan. Itu udah satu mempertahankan. Tiap Sabtu latihan, tiap seminggu 2 kali orang Karawitan latihan. Kan gitu. Itu salah satu cara mempertahankan. Kan gitu ya. Gimana caranya kita ikut event-event, ikut pasanggiri kan itu salah satu mempertahankan. Pasanggiri di mana-mana ataupun kita sendiri yang ada pasanggiri itu kan salah satu mempertahankan. Tapi gimana Pak kalau misalnya anak muda yang sekarang tuh kan nggak latihan, nggak ikut sanggar gitu, nggak ikut komunitas seni gitu. Itu karena apa tidak yang bisa mereka kasih gitu Pak kira-kira? Kalau di luar seni saya kurang paham. Karena tugas saya mengajak. Ya, benar. Yang nama mengajak mau ya ayo, nggak mau nggak malah karena itu urusannya dengan hak ya, dengan haknya masing-masing. Kalau mereka tidak senang dengan jaipongan atau saya salungnya, kenapa kita harus dipaksakan? Cuma tugas kita itu gimana caranya seni tradisional kita itu tidak punah, supaya terus langgeng berjaya terus. Gimana caranya itu yang saya lakukan setiap minggu. Jadi cara Bapak biar nggak tradisinya punah itu kayak bikin latihan sanggar gitu ya Pak. Sama mungkin memperkenalkan sama ikut dalam event-event juga ya. Ke depan kadang-kadang kan bikin proposal supaya kita bisa ke luar negeri, gimana caranya kan gitu. Itu kan salah satu pertukaran budaya ke Thailand, ke Jepang, ke Italia kan gitu ya. Alhamdulillah kan kebetulan koreografernya juga kan udah ke Amerika, udah kemana-mana lah urusan masalah dengan seni. Kalau di daerah ini kira-kira ciri khas bangetnya tradisi apa Pak? Ciri khas bangetnya jaipong sama reak. Jaipong sama reak. Kalau misalnya kan Bapak ini sekarang punya tradisi apa? Gimana gitu cara Bapak atau cara masyarakat daerah di sini si tradisinya itu diwarisin terus Pak ke generasi berikutnya? Itu kembali lagi yang tadi. Kenapa saya selalu mengajak ke generasi anak-anak muda, ke Karang Taruna? Itu kan salah satu mewariskan. Kalau saya mewariskan, saya buka sanggar di sini kan salah satu itu mewariskan ke anak-anak supaya kalian bisa, supaya kalian yang keluar dari sanggar ini kan bisa aja ya buka lagi sanggar di rumahnya kan bisa seperti itu. Yang habis nyanggar dari sini udah tamat sanggarnya bertahun-tahun, udah bisa buka sanggar di rumahnya sendiri. Bekal ilmu dari sini, dari sanggar sini kan. Iya benar. Menurut Bapak, apa manfaat utama dari melestarikan tradisi kearifan lokal ini bagi masyarakat dan lingkungan sekitar? Sangat bermanfaat sekali, khususnya buat bangsa dan negara, apalagi buat lingkungannya. Kenapa? Kita contoh kecil lah.
di sini ada sanggar setiap tahun, setiap Agustusan ada Agustusan. Pak RW, Pak RT selalu menampilkan sanggar di sini, kan gitu. Itu kan bermanfaat buat masyarakat, Ya. selalu dilibatkan. Karena apa, mungkin kalau ke orang menjualnya sekian juta mahal, kan masa kalau di daerah makan berpikiran ke sana Pak RT. Walaupun cuma setahun sekali dibutuhkannya di acara-acara hari besar misalkan ya, nah gitu kan itu bermanfaat buat warga, buat tetangga. Seperti saya ada son, kan ada yang hajatan tetangga itu kan bisa pakai kan seperti itu. Kalau itu kan yang kayak di RT ya Pak manfaatnya. Tapi kalau saya manfaat dalam cakupan global gitu Pak, umum bagi Indonesia gitu. Manfaatnya. Yang ya sangat bermanfaat sekali umum bagi Indonesia, yang saya tadi katakan, bangsa itu akan hancur ketika bangsanya itu jadi melupakan budayanya. Ya salah satunya budayanya ini seni, kan gitu. Ya. Untuk mempertahankan negara itu kan salah satunya dengan budaya. Seperti Berarti, ya. Kalau kata lainnya benteng gitu ya Pak, budaya Iya, menyalin iya. budaya Sekarang gini, Barat. kalian ke Bali, lihat budaya Bali seperti kumaha, sangat kuat kan Iya, seperti itu. kuat banget. Iya. Terus kalian bisa ke luar negeri, lihat ke budaya seperti apa, kan seperti itu. Iya. Nah itu pertahanan bentengnya secara tidak disadari para makanya yang bilang nggak senang sama seni itu orang tolol. Jadi ya kalau bilang sama seni itu orang tolol, itu juga berarti itu mereka yang senang nggak sama seni, bisa berseni atau itu, no, itu orang tolol. Contoh kecil, kalian juga pakai kerudung kan pakai seni itu. Iya. Ya. Kalau gue pakai kerudung, gue pakai besi, udah diam kan itu ada seninya bisa di sini. Begitu kan seperti contoh kecilnya. Ya makanya kalau hidup itu nggak bisa keluar dari seni. Ya, benar. Kalau perubahan yang terjadi gitu Pak, dari tradisi dulu mungkin jadi apakah ada perubahan gitu karena mungkin masuknya budaya lain atau nggak ada Pak? Alhamdulillah. Perubahan sangat luar biasa kalau kita bisa mempertahankan. Sangat luar biasa dari dulu misalkan. Dulu kan kalau pemain pemain ada degungnya. Kalian tahu degung nggak? Gamelan itu kan. Dari degung sekarang mah udah jarang dipakai itu. Paling kacapi, suling itu kan suatu perubahan. Ya, dulu degung itu sangat laku sekali. Tiap tikar ada degung. Yang nabuhnya laki perempuan degung. Sekarang yang ada nanggap degung ada nggak? Ya ada, jarang. Ya. Yang ada sekarang nanggap kalau hajatan dangdut. Ya. Itu kan suatu perubahan. Kalau dulu kan jarang. Dulu misalkan perubahannya yang hajatan dari upacara adat langsung jaipongan. Dangdut paling nempel di jaipongan. Sekarang upacara adat langsung dangdut, jarang langsung jaipongan. Itu kan perubahan. Menurut Bapak, apa saja peran sosial media dalam melestarikannya? Gimana? Peran sosial media. Sosial media sangat dominan untuk membantu kita ya selaku penggarap seni. Karena tanpa media zaman sekarang itu repot. Misalkan gini, sekarang saya bikin YouTube, itu kan media ya, ditonton sama orang banyak di dunia. Kalau tanpa ada media itu orang terus satu. Kalau di dangdut ada Astrid itu majunya sama siapa? Media. Iya benar. Kan gitu. Iya. Ya, kontribusinya luar biasa. Jangankan dengan seni apapun, profesi apapun, mau jadi pengacara, mau jadi guru, itu bantuan utama itu dari media. Iya. Kalian promosikan sesuatu apapun itu dari media. Ya, sekarang dagang baju dengan itu dari mana sekarang? Media. Kalau kita ketinggalan dari media, ya jangan harap kita mau maju. Gitu. Kalau misalnya pesan Bapak gitu buat orang di luar sana atau generasi muda selanjutnya terkait upaya melestarikan tradisi budaya dan kearifan lokal apa Pak? Gitu. Saya berpesan ya untuk anak-anak muda, anak-anak yang jagalah kelestarian budaya kita sendiri, cintailah budaya kita sendiri, dan kebawa harus bilang ya, karena benteng negara kita itu adalah budaya. Udah mungkin Pak cukup dari kita. Makasih ya Bapak. Ya, Bapak. Gitu. Jadi kita itu butuhnya pemaparan seniman, pemaparan budayawan seperti apa gitu. Jadi nanti juga kalian itu harus kebuka itu. Hari bisa mah saya membawa kan, kamu kan bisa jadi pongan. Nah, saya membawa, yang jelas mah kalau di sekolahan aktif bisa jadi pongan gitu. Semangat mereka. Jadi bisa kan eksis di sekolah gitu. Itu yang disebut mempertahankan seni budaya. Jangan cuma tugas dari guru orang teh dia silaturahminya. Nah itu jadi harus timbul di hati kita sendiri. Diajar kita itu mau nyoba juga bukan belajar dari sejarah atau materi doang. Iya gitu. Jadi kalau urusan materi mah juga diukur dengan sekolah tinggi. Itu mah sekolah mah kan menuntut ilmu bukan cari uang. Kan gitu. Kalau kamu cari uang nggak usah sekolah, cari uang dagang bala-bala udah dapat uang. Kan gitu ya. Nah itu gitu. Kalau sekolah itu untuk menuntut ilmu supaya wawasan kita itu ya dipenuhi dengan ilmu kan gitu di sekolah itu. Kalau mencari uang, saya mencari uang misalkan dia udah ngojeknya sampai karena 10.000 dapat uang. Nah kalau mencari uang kan gitu. Jadi tutuplah ilmu sebanyak-banyaknya saya. Sebelumnya Mas Astrid.
Wawan. Nama panjangnya siapa? Ya, nggak dipanjang-panjang udah. Oh, Dan kenapa yang di kota Bandung aja? Nggak tahu nama sebenarnya siapa, Tawangsit. Saya bilangnya Tawangsit. Karena Tawangsit itu mungkin grup sih sebetulnya. Karena mungkin udah menyatu lah dengan jiwa mungkinnya nama grup itu. Gitu. Seperti gini lah. Ujang Icit namanya kan bukan Ujang Icit ya. Nah seperti gitulah istilahnya. Tawangsit dari dulu justru jadi aneh sekarang kalau yang panggil nama asli sekarang jadi aneh kalau namanya kan tengah tapi kamu masih kadang ngalit. Jadi itu karena jadi identitas ya Pak? Jadi seperti itu aneh kan? Iya benar. Kalau umur Bapak? Kiranya berapa? 23? Insya Allah Pak. Hah? Berapa ya? Berapa? Berapa ya? 50. 58. 58 Insya Allah. Udah menekuni kurang lebih 30-an ya Pak? 90 aja. Udah 90 berarti ya 35. 90. Iya. Pokoknya kita mau ikut dokumentasi Bapak di sini. Kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak.